Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu kafala was-was, dia bisik lagi. Dia masuk itu was-wasnya. Bisik ini, bisik situ. Ya, karena itu sekarang hati-hati kita. Jangan sampai ada ruang setan. Semakin banyak lalai, semakin kita lama dalam kelalaian. Hati-hati. Fa iza zakarallah, kalau manusia itu sudah ingat dan sadar, tidak lagi lalai, lawannya zikir, ghafal, maka hanas. Jin setan itu lari lagi, tidak berkutip lagi. Jadi ruangnya di sini, Pak. Ya, kita lalai. Di sini nanti obat kelalaian itu ilmu. Obat kelalaian, ya fazakir, ingatkan manusia itu. Inna zikra, sungguh peringatan itu tanfa lil mu'minin, bermanfaat bagi orang beriman. Siapa tidak, Pak? Setan memaini kita. Setan memaini kita. Semakin lalai di tempat tidur, setan Pak temani kerja kita. Di tempat makan kita lalai, ya. Di WC kita lalai, di tempat kerja kita lalai, ya. Dalam mencari kehidupan kita lalai, setan masuk. Dan dia tidak pandang bulu, Pak. Ustaz kata bukan ustaz, ya. Penghafal Quran bukan penghafal Quran, orang soleh tidak soleh, masuk semua, ya. Ya. Ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Apakah Quran juga menyertai manusia setelah meninggal? Jadi setelah mati apakah ikut? Kata para ulama, ini kita baca dari Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawanya, enggak. Itu meninggal, zahirnya hadis, idza mata ibnu Adam in kata amalu, maka terputus itu seluruh, tidak ada lagi yang ikut. Nah, tidak ada yang ikut lagi. Nah, cuma masalah setan karinnya ini bisa nanti ada yang berujud dalam mimpi kita. Mimpi lagi kasih, oh kau tidak potongkan kambing orang tuamu, kau tidak tembok kuburannya orang tuamu, kau tidak kasih begini, kau tidak kasih begini, cepat kau lakukan. Mimpi ini yang bikin takut-takut nanti. Ada yang dikasih sakit, ada yang dikasih begini, ada yang dikasih begini. Setan datang, Pak. Kalau perlu ada suara di pintu, ada suara di atap, ada suara di tempat tidur, ada mimpi, ada yang dia lihat, ada yang dia dengar, macam-macam nanti. Kalau ada yang kita dengar seperti itu, Pak, persis suaranya, persis mukanya, ketahui itulah qarinnya itu datang. Jangan tes dia dengan apa? Dengan syariat. Jangan bilang, oh persis kuliah, ku dengar. Kapan ada yang melihat begitu, Pak, orang sudah meninggal, satu salah lihat ke. Nah, bilang betul Ustaz, persis suaranya, persis mukanya, salah dengar ke, bah persis dia, maka Anda tertipu. Persis, itu artinya setan bisa menyuarakan siapapun suara. Setan bisa mengambil muka siapapun. Nah, dan ini juga nanti datang, kan pada saat kita mau meninggal, persis dia datang, persis muka siapapun yang dia senangi, seperti penasihat, lalu kita mengucapkan apa yang dia mau, akhirnya kita mati dalam keadaan tidak bersyahadat. Bisik-bisikan jin dan Quran ini. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lisyaitana lamma ibni Adam. Jadi sesungguhnya setan itu punya lamah, punya bisikan pada cucu Adam itu. Walil malak lamah, maka malaikat juga punya bisikan. Ini perang yang tidak pernah lamanya setan dengan lamanya malaikat. Malaikat bisik, setan juga bisik. Fa amma lammatus syaitan, apabila bisikan setan itu datang, fa iyadu bisyarr, ya, dia mengajak kita kepada keburukan, wa takzib dengan dusta, ya, takzibu bil haq, ya, dia mendatangi kita untuk mengajak terus menyeru, kompor-kompori kita untuk berbuat kejahatan dan mendustakan kebaikan.
Wa amma lammatul malak, dan adapun bisikannya malaikat, fa iyazu bil khair, dia senantiasa mengajak kita kepada al khair. Wa tasdiqu bil haq, senantiasa mengajak kepada membenarkan al haq. Nah, apa kata Nabi? Faman wajada zalik, kalau siapa yang menemukan bisikan begitu, ya, apakah bisikannya malaikat atau bisikannya syaitan, falyalam annahu minallah. Kalau bisikannya Allah, bisikannya yang baik, ya, maka falyahmad Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada al-ukhra, kalau siapa mendapatkan bisikan syaitan, sesuatu yang jelek, dikasih indah-indah nanti itu Pak, dikasih iming-iming, kasih angan-angan, kau lakukan saja, kau lakukan, kau sholat di rumah saja, kau gonceng saja, ini kau ambil saja, kau lakukan saja. Falyata'awwadz billahi minasyaitonir rajim, segera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa qara'a, kemudian Nabi SAW itu membaca apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sungguh setan itu adalah hanya kerjanya mengajak kamu kepada kefakiran, bisikan kefakiran. Jangan kau bersedekah, nanti kau miskin. Olonya ada kau simpang, olonya ada anakmu, untuk istrimu, untuk kamu nanti kau sakit, nanti kau tidak punya harta, simpang saja itu. Itu setan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan hanya mengajak kepada kamu al fahsya itu. Ini setan dan ini malaikat. Ini siapa ya? Antum bapak mau lakukan kebaikan, malaikat itu Pak yang bisik. Karena itu fasilitasnya malaikat nanti dilakukan. Pelihara amalan-amalan yang bisa memupuk dan perbesar kekuatan malaikat, dan lemahkan sarana-saranya penunjang syaitan itu menang. Ini tadi ayat yang dibaca, hadis riwayat Tirmizi, ya, dan hadisnya sahih. Cara melindungi dari jin qarin, ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazgun fasta'id billah innahu samiul alim. Ini nasihat ulama Pak, nasihat Allah kepada kita, dan ulama perkuat ini. Kalau ada nanti yang mau gelincirkan kita, wa imma yanzaghannaka minasyaitan, maka perkuat kita. Kalau syaitan datang mau bisikan kita, segera kita fasta'id billah innahu samiul alim. Cuma ada yang biasa beleber ini. Saya sudah baca taus Ustaz, 10 kali aku baca taus, tapi masih ada itu. Sudah membaca taus, tapi tambah kuat ki. Nabi bilang setan, biar kau baca 10 kali taus, saya tidak takut karena dirimu sama aja ki. Ya, setan itu sekarang biar dibacakan taus, dia tidak takut kalau kita pekerjaan ini setan yang dikerja. Kira-kira begini Pak ya, Bapak lihat kira-kira ada anjing, kita usir itu anjing. Ada orang mengusir anjing langsung pergi, ada juga mengusir anjing tambah dekat, padahal sama-sama aja bahasanya. Satu, betul-betul dia kuasai itu anjing, dia bisa tundukkan itu anjing, dan dia memang seorang yang bisa percaya diri, tekad untuk mengusir itu. Jadi mas sekalian, ya, setan ini bukan sebenarnya tergantung dari bacaan. Ruh kekuatan melancar bagi diri kita. Karena itu Umar bin Khattab belum dibaca Umar doa, itu setan sudah lari semua. Itu Umar, Nabi kasih tahu Umar, kalau kau lewat di jalanan, kalau kau berada sebelah kanan, setan lari ke kiri semua. Saking takutnya setan sama kamu. Sebenarnya apanya ditakuti sama Umar? Imannya, kekuatan imannya, kekuatan tauhidnya, kekuatan tawakalnya Umar bin Khattab. Karena sekarang kalau kita meruqyah, antum biasa mungkin baca, pernah saya ruqyah, baru saya baca bismillah Pak, lari keluar. Pernah juga saya baca ayat-ayat ruqyah dan semua doa-doa itu tidak mau keluar. Mungkin satu keikhlasan, tawakal saya beda, suasana yang mempengaruhi suasana hati saya beda, sehingga bacaan itu banyak yang sekali tidak mau keluar.
Tapi ada kadang-kadang Pak, baru sebismillah keluar. Padahal yang saya baca itu tonji. Mungkin suasana mempengaruhi diri kita Pak. Jadi saya sementara kumpul-kumpul literatur, apa rahasianya Umar? Apa rahasianya Umar sehingga bisa, ya, bisa Umar itu ditakuti sama setan? Puji syukur pada Allah dikala terlepas dari godaan setan. Ya. Jadi ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, inni uhaddisu nafsi bisyai. Ya wahai Rasul, saya beritakan pada sesuatu yang padamu, la'an akhira minas samai ahabbu ilayya min an atakallam bih. Ya Rasul, setan itu bisik-bisikan pada saya sesuatu, tapi saya tidak mau bilang itu apa bisikan setan, karena jelek sekali itu bisikannya. Saya tidak mau bilang ya Rasul. Ya bahkan ya apa di sini biar ditimpa apapun dari langit, dia tidak mau bilang. Nah, itu ada kadang-kadang ada rahasia kita tidak boleh diungkap kepada siapapun. Kalau ada hal-hal yang jelek, jadi tidak boleh kita, ada hal yang rahasia tidak boleh disebut pada siapapun. Nah, kalau ada sesuatu terbesik di hati kita, ya, ada sesuatu kejelekan yang terbesik di hati kita oleh setan dan hanya kita rasakan, ya, jangan diungkap sama orang itu. Jangan. Kecuali kalau kebaikan boleh. Kebaikan boleh. Ya. Apa kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas itu? Allahu Akbar. Kau ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi yalladzi radda qaidahu ila waswasa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi saya kekuatan untuk bisa menolak dan melawan syaitan itu. Ya. Nah, ini ucapannya Pak. Kalau kita sudah lepas, ada pengaruh syaitan begini-begini, lalu kita bisa lepas. Tidak dituruti, tidak diambil itu tadi apa pesannya syaitan. Maka kita alhamdulillah, untung saya lepaskan dari bisikan syaitan itu. Ya, karena begitu ada Pak, ya kadang-kadang kita lemah lalu dituruti. Maka kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, 3 kali takbir. Lalu kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau tidak hafal ini, segala puji saja alhamdulillah. Kalau memang susah Pak, kita ucapkan dalam doa lain bismillah saja. Jangan kita bilang kurang ajar mentong itu setan, jangan. Siapa yang bilang kurang ajar mentong itu setan? Setan itu tambah membesar. Nah, bilang gara-gara saya. Ya, jangan bilang kau mentong setan, kurang ajar aku. Nah, lompat dulu Pak. Tapi kalau kita bilang bismillah atau bertakbir, maka setan mengecil. Setan mengecil. Jadi jangan suka membesar-besarkan setan. InsyaAllah. Ya. Ya. Saya kira itu yang jelas Pak. Yang terakhir, setan pun bagaimanapun disalahkan di dunia Pak, di hari kiamat tetap bela diri. Tetap dia bilang enggak. Qala qarinuhu rabbana ma atgaituhu walakin kana fi dalalin baid. Itu setan di hari kiamat Pak, dia bilang ya Rabb, kata qarin ini setan itu, Rabbana ma atgaitu, sebenarnya saya tidak sesatkan dia, enggak, tidak, walakin kana fi dalalin baid, dia tuh yang mau sesat, dia tuh saya enggak bikin apa-apa. Jadi nanti orang yang digoda Pak, kita nanti di hari kiamat itu tunjuk setan, gara-gara kau dulu. Kau dulu yang kesebegini, kau kesebegini. Syaitan bilang, kenapa saya? Kenapa saya? Saya tidak sesatkan kamu. Saya cuma bisik-bisik nak kau tonji ikut. Apa Nabi bilang Allah? Qala la tahtasimu ladaya. Yang ku berkala di depanku. Yang ku berkenai. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Saya dulu sudah ancam kamu dengan janji. Saya sudah kasih tahu dulu. Ma yubaddilul qawlu aladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Sungguh tidak bisa lagi dirubah keputusanku hari ini. Biar kau ribut. Yang kau ribut di depanku. Ya. Dan tidak bisa lagi dirubah keputusanku, biar kau ribut juga. Coba. Setan salahkan. Iya. Kalau mau salahkan setan, salahkan memang sekarang. Tuntut memang sekarang. Jangan nanti dari kamu gara-gara kamu itu. Gara-gara kamu itu.
Nanti Pak di hari kiamat orang ramai-ramai datangi setan, kalau gara-gara kamu, ya Allah kasih usir dia sejauh-jauhnya, kasih hinakan. Dia bilang, Allah kau yang salah, yang kau berkelahi di situ. Coba Pak, jadi lebih baik berkelahi memang ke sekarang Pak, daripada di akhirat berkelahi.